Jangan lupa saksikan videonya sampai selesai dan jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment video Ustadz di channel Ustadz ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang Ustadz banggakan? Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan panjang umur, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, pada kesempatan kali ini masih bersama Ustadz Nasruddin yang akan membahas materi-materi pembelajaran yang ada di kelas 6. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengolahan data. Bagaimana proses pengolahan data dan apa saja yang kita pelajari dalam pengolahan data, mari kita pelajari bersama-sama. Namun, sebelum kita mempelajari pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, marilah kita pelajari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang sudah saya sampaikan, pengolahan data. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, pembelajaran kita kali ini tentunya adalah materi pengolahan data. Apa itu pengolahan data? Mari kita pelajari bersama-sama. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, yang akan kita pelajari dalam pengolahan data kali ini adalah ada 3 bagian. Yang pertama adalah modus, yang kedua menentukan rata-rata hitung atau mean atau min, yang ketiga adalah menentukan median. Apa itu modus? Yang pertama, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data atau nilai yang paling banyak dalam sebuah data. Itulah modus. Yang kedua adalah, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang hitung-hitungan, yaitu menentukan rata-rata hitung atau min. Bagaimana proses menghitung rata-rata min, kita pelajari bersama-sama. Rata-rata hitung atau min kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama, mencari rata-rata hitung dari data acak atau bentuk daftar. Kita contohkan seperti ini. Yang pertama, dari data acak atau daftar. Biasanya bilangannya tidak berurutan. Contoh misalnya Ustadz punya di sini bilangan misalnya 12, kemudian 15, 20, kemudian 16, 14, 10, dan satu angka lagi 11. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka di sini. Bagaimana menghitung rata-ratanya? Misalnya di sini adalah misalnya 7 orang anak mempunyai masing-masing kelereng. Anak pertama 12, anak kedua 15 kelereng, anak ketiga 20 kelereng, dan seterusnya sampai anak ketujuh 11 kelereng. Apakah perlu diurutkan? Tidak perlu diurutkan.
Jadi kalau mencari rata-rata hitungnya dari data acak atau dari daftar, kita bisa langsung jumlahkan seluruhnya, kemudian dibagi banyak siswa atau banyak anak, atau banyak data yang sudah tertulis. Data di sini datanya ada 7 anak, berarti nanti akan dibagi 7. Maka di sini rata-ratanya sama dengan 12 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 16 tambah 14 tambah 10 tambah 11 dibagi 7. Karena di sini datanya yang muncul ada 7, atau dia datanya dari 7 orang anak. Kita jumlahkan sekarang di sini. 12 ditambah 15, kemudian tambah 20, tambah 16, tambah 14, tambah 10 dan tambah 11. Ada yang sudah menghitungnya? Ya, benar. Setelah kita hitung, datanya jumlahnya adalah 98. Dibagi 7. Berapa 98 dibagi 7? Sudah ada yang menghitungnya? Ya, 9 dibagi 7, ini dapatnya 1. Kemudian sisanya 9 kurang 7 adalah 2. Sisanya adalah menjadi 28. 28 bagi 7 sama dengan 4, betul. Jadi rata-ratanya adalah 14. Jadi kalau ditanya berapa rata-rata jumlah kelereng siswa, maka jumlah kelereng siswa rata-ratanya 14 butir kelereng. Bagaimana? Bisa dipahami? Jadi ini mencari rata-rata dari data acak atau dari daftar. Ya. Jadi bentuknya dalam bentuk daftar. Daftar di sini tertulisnya daftar jumlah kelereng siswa. Di sini ada 7 orang siswa. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah saya pakai warna biru. Di sini dari data dalam bentuk tabel. Oke. Di sini dari data dalam bentuk tabel, ya, mencari rata-ratanya. Kita contohkan misalnya di sini Ustadz dalam bentuk jenis warna misalnya. Misalnya Ustadz punya warna merah, kuning, hijau dan biru yang masing-masing. Misalnya Ustadz punya jenis warna yang di sini Ustadz akan tampilkan warna merah, kuning, hijau dan biru yang banyaknya masing-masing berbeda. Contoh misalnya di sini bentuknya warna ya, jenis warna. Tadi warnanya merah, kuning, hijau, dan biru. Di sini banyaknya. Kita kasih bentuk tabel. Bentuk tabel itu seperti ini. Di sini misalnya Ustaz bisa contohkan jenis warna merah, misalnya di sini 5. Kemudian jenis warna kuning misalnya di sini 8. Kemudian warna hijau misalnya 10. Warna birunya 9. Oke. Ada 4 warna di sini, merah, kuning, hijau dan biru. Warna merah banyaknya 5, warna kuning banyaknya 8, warna hijau banyaknya 10 dan biru warnanya banyaknya 9. Jika ditanya berapa rata-rata jenis warna, oke. Jadi kita hitung di sini karena dia bentuknya tabel, maka sama menghitungnya dengan data acak di sini. Cuma di sini sudah bentuknya adalah tabel. Maka rata-ratanya adalah jumlah seluruhnya dibagi banyaknya warna. Jumlah seluruhnya di sini 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9. Dibagi jumlah warnanya ternyata ada 4. Berapa 5 ditambah 8 tambah 10 tambah 9?
Ada yang sudah menghitungnya? Ya, betul. 32 per 4. Berapa 32 dibagi 4? Iya, 8. Jadi rata-rata warna yang dipunyai atau banyaknya warna rata-ratanya adalah 8 jenis warna. Ya. Jadi masing-masing warna nanti kalau dijumlahkan adalah 32. Kalau ditanya rata-rata warna, banyaknya warna adalah 8. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Mencari rata-rata hitung yang ketiga adalah jika diketahui dari data diagram. Di sini Ustaz tuliskan diagram batang. Jadi diagramnya ada berbagai macam, tapi kita tulis di sini, kita akan contohkan dari diagram batang. Contoh misalnya di sini diagram batang yang kita dapat, misalnya diagramnya dari berbagai macam jenis tanaman. Misalnya di sini ini jenis tanaman. Ini tanaman A, tanaman B, tanaman C, tanaman D. Di sini adalah banyaknya. Ini misalnya 10, ini 20, ini 30. Ya. Ini jenisnya, jenis tanaman A ada berapa nanti misalnya begini. Ustaz kasih jenis tanaman A di sini 10. Jadi jenis tanaman A itu banyaknya ada 10 jenis. Kemudian tanaman B di sini. Tanaman B ternyata ada 20 jenis. Kemudian tanaman C di sini. Tanaman C karena dia ada di tengah-tengah antara 10 dan 20, maka tanaman C ada berapa? Betul, karena dia tengah-tengah ada 15. Di sini ada 15 jenis. Ya, di sini Ustaz tidak tuliskan karena di sini Ustaz tuliskan puluhan saja, puluhan, 10, 20, 30 dan seterusnya. Kemudian jenis tanaman, maaf di sini E. Jenis tanaman D, berapa banyaknya? Kita contohkan misalnya di sini ada 30. Jenis tanaman D ada 30. Kemudian di sini yang E-nya di sini. Karena dia ada di tengah-tengah antara 20 dan 30, maka tanaman E jenis tanamannya berjumlah 25. Karena dia ada di tengah-tengah. Pertanyaannya adalah berapa rata-rata banyak jenis tanaman dari kelima tanaman yang tersebut di sini. Maka rata-ratanya bisa kita hitung. Rata-ratanya adalah jenis tanaman A jumlahnya 10, tanaman B 20, tanaman C 15, tanaman D 30, tanaman C 25. Dibagi berapa jenis tanamannya jumlahnya? Ada tanaman A, B, C, D, dan E. Ada 5 jenis di sini. Jika kita hitung 10 tambah 20 tambah 15 tambah 30 dan 25 sama dengan 100. Jumlahnya 100 dibagi 5 jenis, maka jumlahnya adalah rata-rata jenis tanamannya adalah 20. Jadi di sini jika ditanyakan berapa rata-rata banyak jenis tanaman, maka rata-ratanya adalah 20 jumlahnya. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi yang kita hitung adalah rata-rata hitung. Yang pertama adalah dari data acak, kemudian dari data dalam bentuk tabel, kemudian dari data dalam bentuk diagram batang. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, itu mencari rata-rata hitung. Yang pertama tadi adalah modus, yaitu
data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Yang kedua adalah mencari rata-rata hitung atau mean atau min. Yang ketiga kita pelajari adalah median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Ustaz ulang, apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Bagaimana cara menentukan median? Nah, kita tentukan seperti ini. Ini ciri-cirinya atau trik-triknya. Yang pertama adalah kita harus urutkan dulu. Urutkan dari data terkecil atau sebaliknya. Yang kedua, setelah diurutkan, maka kita bisa coret, lakukan coret. Data depan dan belakang bergantian. Jadi setelah diurutkan dari data terkecil atau dari data terbesar, maka kita bisa lakukan pencoretan. Data pertama dengan data terakhir kita coret bergantian. Atau data awal dengan data yang terakhir kita coret bergantian terus, bergantian, sampai nanti ketemu datanya adalah data di tengah atau nilai atau data yang ada di tengah-tengah. Bagaimana jika datanya genap? Maka jika genap, maka yang tengah, ini nilai tengahnya setelah dicoret adalah dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Ya. Jadi jika jumlah datanya, misalnya datanya ada 10, maka nanti di tengah-tengah itu data kelima dan data keenam. Maka data kelima dan data keenam harus dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Sampai di sini bisa dipahami untuk menentukan median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Bagaimana contohnya misalnya? Misalnya Ustadz punya data yang genap misalnya. Data genap di sini misalnya ada sekumpulan anak, 10 orang anak mempunyai kelereng masing-masing misalnya begini. Ini jumlah kelereng masing-masing 5, orang pertama, kemudian orang kedua juga 5 kelereng, orang ketiga 8 kelereng, orang keempat 8 kelereng, orang kelima misalnya 7 kelereng, orang keenam 6 kelereng, orang ke-7 8 kelereng, kemudian orang ke-8 6 kelereng, orang ke-9 5 kelereng, dan ke-10 mempunyai 5 buah kelereng. Di sini kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data siswa atau data anak yang mempunyai kelereng masing-masing berbeda. Orang pertama sampai orang ke-10 masing-masing berbeda, walaupun ada yang sama. Bagaimana prosesnya? Pertama kita urutkan data dari terkecil atau sebaliknya. Data yang terkecil di sini adalah angka 5. Oke, kita urutkan. Saya kasih warna hitam di sini. 5-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. 5, 5, 5, 5. Kemudian data selanjutnya yang selanjutnya lebih besar, ini 6, ada 2. Tulis 6-nya ada 2. Kemudian 7-nya ada 1, 8-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. 8, 8, 8. Kalau kita hitung harus ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita bisa coret bergantian. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Sehingga di sini tersisa 2. Maka nilai tengah atau mediannya adalah jika datanya jumlahnya genap, maka dijumlahkan dibagi 2. Di sini sama dengan 6 ditambah 6 dibagi 2. Sama dengan 6. Maka nilai tengahnya adalah 6. Namun jika datanya ganjil itu lebih mudah. Kita tinggal coret bergantian, nanti di tengah-tengah ada data yang tidak bisa dicoret atau tidak tercoret. Itu nilai tengah atau median. Sampai di sini bisa dipahami?
Jadi pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengolahan data, di mana yang kita pelajari adalah bagaimana menentukan modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Jadi kalau kita tulis di sini nih, di soal terakhir, berapa modusnya? Modusnya adalah angka 5. Kenapa angka 5? Karena 5 paling banyak di sini, ada 4. Bukan 8. 8 adalah nilai terbesar atau angka terbesar. Tapi jika ditanya berapa modusnya, maka modusnya adalah 5. Itu menentukan modus. Ya, kalau di sini misalnya di data tabel ini bagaimana modusnya? Modusnya adalah warna hijau. Kenapa? Karena warna hijau ada 10 banyaknya. Itu modus. Bisa dipahami modus? Baik, yang kedua adalah mencari rata-rata hitung yang kita sudah pelajari dari data acak, tabel, kemudian dari diagram batang. Dan yang ketiga adalah median. Median adalah menentukan nilai tengah dari sekumpulan data. Bisa dipahami semua? Baik, terima kasih. Anak-anakku semua yang Ustadz banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian cermati dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustadz, dan sampai jumpa pada kesempatan atau pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Dari Ustadz cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.